berprestasi. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Guru sediakan berbagai metode menarik supaya semua murid terlibat aktif. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dengan kreasi, menyesuaikan gaya belajar murid agar semua bisa berprestasi. Setiap murid unik dan berbeda, memiliki potensi yang luar biasa. Guru menjadi fasilitator yang handal, membimbing murid untuk berkembang. Febrio ini anaknya aktif banget ya Bunda ya. Dari kelas 4 juga seperti itu ya. Iya, betul. Dengan kreasi, menyesuaikan gaya belajar murid. Kalau Aini gimana? Kalau ibu lagi jelasin materi, Aini lebih suka ibu ngambilin gambar-gambar atau video, atau Aini mau praktek langsung gimana? Kalau aku lebih suka gambar. Lebih suka gambar ya? Sukanya gambar. Kalau yang kan gimana Irma? Langsung praktek. Kalau yang gimana? Nonton video asik ya. Kalau Di dalam kelas penuh ceria, guru hadir dengan pesona, membawa ilmu dan kasih sayang. selamat pagi anak-anak menjelang siang. Pembelajaran berdiferensiasi. Siap. Oke, siap. Tunggu dulu ya sebentar. Menyesuaikan gaya belajar. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, tidak lupa kita harus membaca doa dulu ya. Oke, membaca doanya mau di dalam hati mau nyari? Dalam hati mau nyari? Mau nyari? Oh dalam hati. Oke, siapa yang mau ini? Bang Bibi siapa? Adit. Dio, oke Dio. Berdoa mulai. Lihatin dulu ibu. Tepuk semangat. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung. Terus lagi. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung. Nah, dan dang, ding ding ding, dung dung dung. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS fase B bab 6 Indonesia Kaya Budaya. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku.
Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Sebelum mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, yuk kita mengenal terlebih dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura di rumah agar bahasa daerah tetap lestari. Nah anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita memperoleh kosakata baru. Di antaranya kearifan yang artinya kebijaksanaan, lokal artinya setempat, kearifan lokal yaitu nilai setempat yang bersifat bijaksana. Lalu bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Caranya adalah kita berpartisipasi aktif mengikuti acara kebudayaan, mengenalkan budaya melalui media sosial, menggunakan produk Indonesia, serta bangga terhadap budaya sendiri. Warisan budaya bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, kemudian sebagai pelestarian sumber daya yang ada, sebagai petua dari leluhur atau nenek moyang, serta bermakna moral dalam sosial masyarakat. Sekarang bacalah tradisi gotong royong memindahkan rumah dari masyarakat Bugis Baru. Maraka bola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Ternate Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga. Contoh kearifan lainnya adalah yang pertama adalah produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang kedua adalah hutan larangan adat Kanagarian Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Dan yang ketiga, di Papua terdapat kepercayaan Tearo Naweak Lako, yaitu alam adalah aku. Gunung Esberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara hati-hati. Nah anak-anak, kita sudah belajar banyak hal, diantaranya adalah kearifan lokal, yaitu kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Kemudian fungsi dan manfaat kearifan lokal diantaranya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, mengembangkan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat.
Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode menarik supaya semua murid terlibat aktif, belajar menjadi lebih menyenangkan.